Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Purwo Adirarjo. NIM saya 200231100100210. Saya dari program studi Ekonomi Pembangunan kelas C. Di sini saya akan membawakan materi tentang pemikiran ekonomi Milton Friedman dalam pandangan aliran monetaris dan perbandingan dengan aliran Keynesian. Sebelumnya, mari kita mengenal terlebih dahulu Milton Friedman secara singkat. Milton Friedman lahir pada 31 Juli 1912 dan wafat pada 16 November 2006. Adalah ekonom Amerika dan intelektual publik. Ia meninggal di San Francisco, California karena gagal jantung. Lahir di New York, ia adalah bungsu 4 bersaudara dari anak keluarga imigran Yahudi asal Ukraina. Ia telah menyumbangkan sejumlah pemikirannya dalam makroekonomi, mikroekonomi, sejarah ekonomi, dan statistik kepengacaraan kapitalisme laissez-faire. Pada 1976 dia mendapat penghargaan hadiah Nobel untuk pencapaiannya di bidang analisis konsumsi, teori dan sejarah moneter, dan demonstrasi kompleksitas dari kebijakan tentang stabilisasi. Baik, mari kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu kritikan kebijaksanaan intervensi Keynesian. Ada beberapa pandangan Keynes yang tidak disukai pakar-pakar ekonomi, terutama pandangannya tentang perlunya campur tangan pemerintah dalam mengarahkan dan membimbing perekonomian pada arah yang diinginkan. Kritik paling vokal datang dari pakar-pakar ekonomi neoklasik konservatif. Mereka dapat dibagi atas dua golongan, yaitu golongan tua dan golongan muda. Salah satu golongan muda adalah Milton Friedman dari University of Chicago. Selanjutnya, pokok-pokok pikiran aliran monetaris. Serangan Friedman terhadap pandangan Keynes telah mengurangi dominasi makroekonomi Keynesian dalam mempromosikan kebijaksanaan ekonomi pemerintah. Walaupun ajaran-ajaran Keynes pernah berhasil memecahkan masalah-masalah ekonomi yang dihadapi dengan berbagai kebijaksanaan jangka pendek, tetapi keberhasilannya tidak berlangsung lama. Baik, selanjutnya tokoh aliran monetaris. Tokoh utama aliran monetaris tidak diragukan lagi adalah Milton Friedman yang lahir pada 1912. Profesor ekonomi dari University of Chicago. Sesudah bekerja di Komisi Sumber Daya Alam di Washington, ia bergabung sebagai staf peneliti National Bureau of Economic Research tahun 1937 dalam usia 25 tahun. Karena jasa-jasanya yang sangat besar dalam mengembangkan ilmu ekonomi, ia mendapat hadiah Nobel tahun 1976. Pandangan-pandangan Friedman dapat diikuti dari berbagai buku, jurnal, serta artikel populer di majalah dan koran-koran di Amerika. Baik, selanjutnya perbedaan aliran monetaris dan Keynesian. Banyak perbedaan pandangan antara kubu Keynesian dan monetaris dalam melihat gejala-gejala ekonomi. Dalam melihat perekonomian secara agregat, kubu Keynesian percaya bahwa perekonomian cenderung berada dalam posisi keseimbangan tingkat output rendah atau low level equilibrium. Ini terjadi karena pengeluaran agregat cenderung lebih kecil dari penerimaan agregat dan kurang ampuhnya mekanisme pasar dalam melakukan penyesuaian-penyesuaian yang diperlukan, terutama tingkat harga-harga dan tingkat upah. Hal ini bisa terjadi karena adanya kekuatan serikat buruh dan praktek oligopolistik dari pihak perusahaan-perusahaan. Baik, selanjutnya pengaruh terhadap ekonomi mikro. Dilihat kubu monetaris, terutama Friedman, dinilai sangat berjasa meluruskan falsafah liberal kaum klasik, kembali sebagaimana yang diajarkan oleh Adam Smith. Argumentasi Friedman untuk menyokong ajaran klasik tersebut ialah bahwa benefit yang diterima dari kebijaksanaan laissez-faire jauh lebih besar dari benefit yang diterima lewat terlalu banyaknya campur tangan pemerintah.
Dengan anggapan seperti ini, pakar-pakar ekonomi masa sekarang berusaha mengembalikan orientasi analisis pada ajaran klasik, baik mengenai asumsi yang dipergunakan, struktur model yang disusun, metodologi yang dipergunakan, memandang arti penting uang dalam ekonomi, maupun dalam memilih kebijaksanaan ekonomi yang hendak dijalankan. Kesimpulan, ajaran-ajaran Keynes pernah secara sangat berhasil mengatasi persoalan-persoalan ekonomi selama kurang lebih 3 dekade. Tetapi dalam menghadapi masalah-masalah ekonomi tahun 60-an dan 70-an, teori-teori Keynesian nampaknya lumpuh total. Ini tidak berarti bahwa teori-teori yang dikembangkan Keynes menjadi langsung tidak relevan dan dapat diabaikan begitu saja. Dalam hal ini harus diperhatikan bahwa keadaan dan masalah ekonomi yang dihadapi tahun 60 dan 70-an berbeda dengan keadaan masalah ekonomi yang sangat menonjol adalah masalah depresi, yaitu suatu keadaan di mana kegiatan ekonomi sangat merosot, diiringi oleh deflasi dan tingkat pengangguran yang sangat tinggi. Kaum moneteris dan terutama Friedman sangat berjasa dalam menekankan arti penting laju pertumbuhan uang terhadap aktivitas ekonomi. Dilihat dari upayanya tersebut, ia dapat dianggap sangat berhasil. Baik, sekian terima kasih penjelasan materi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.